saya ambil anak angkat, nama anak itu Khadijah, nama anak dan Bu Nur Khadijah pula. Tak boleh pakai binti Abdul Somad, mesti nama ayah aslinya. Yang kedua, kalau saya ingin anak angkat perempuan, maka saya ambil keponakan ustazah. Kalau ingin anak angkat laki-laki, saya jamaah dari PT Nur Abika. Setiap bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk? Karena di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Cuma ada dia mau cucu. Ini pertanyaan dari orang yang sudah ngaji dan cerdas. Makna wasufidat asyayatin, setan dibelenggu, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita ketemu hadis dalam Sahih Muslim nggak paham, lihat penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Nama yang menjelaskannya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi begini, makna setan terbelenggu. Saya disuruh ceramah di depan Kiai Hasan. Kiai Hasan duduk di Gontor, saya suruh ceramah. Saya nggak sanggup diam. Pas ditanya sama panitia, Ustadz kenapa nggak ngomong seperti tablik akbar berapi-api? Aku rasa terbelenggu mulutku. Apakah mulut saya diikat? Tidak, tapi saya bukan mulut saya setan. Saya terbelenggu, hilang ayat. Maka kalau saya ke Gontor, silaturahim, soan, itu kalau diminta kultum, itu biasanya kiai nggak ada. Nah, biasanya kiai di tangga, di sop paling belakang. Udah agak-agak selesai baru datang. Nah, saya dari tadi dengar dari jauh. Terbelenggu itu maknanya setan tidak bisa menggoda karena terbelenggu gara-gara kuatnya iman ibu, kuatnya iman bapak. Habis sahur tadi pagi, makanan masih ada, gulai masih ada. Apa kata setan? Ayo makan, ayo makan. Gak bergeming. Ayo ribah, baru ikut. Maka saking kuatnya iman orang yang puasa itu, seakan-akan setan terbeleng. Jadi kalau ada orang melahirkan anak di bulan Ramadan, nama anaknya Ramadana dan Ramadhani, menangis anak itu, siapa yang menusuk? Setan juga. Tapi setan terbelenggu. Setan seakan-akan terbelenggu saking kuatnya iman orang yang berpuasa. Tak bisa dia menggoda. Adapun orang yang lahir tetap dicucuknya juga. Weh, kata anak. Saya lahir, kata mak saya, tak menangis. Lama saya berpikir, kenapa aku waktu lahir tak menangis? Apa mungkin mati waktu itu? Saya tanya, apa amalan mak waktu hamil itu? Kata dia, aku diajarkan oleh Syekh Muhammad Ali membaca ayat ini, Al-Baqarah 35, Ali Imran 35, 36, 37. Ali Imran 35, 36, 37. Mana dia ayatnya? Saya baca, saya tengok. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ternyata ayat ini bercerita tentang Hannah ketika mengandung, nama anaknya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Dia berdoa kepada Allah,
Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah, jagalah anakku ini dan keturunannya dari setan. Rupanya kalau kita baca, amalkan ayat itu, maka Allah menjaga anak itu supaya tidak ditusuk setan. Jadi kalau menurut medis, anak menangis itu tanda dia hidup. Anak yang lahir menangis itu hidup. Nabi Isa alaihissalam dengan Maryam waktu lahir tidak menangis, walaupun dia tetap hidup. Kenapa? Karena diselamatkan Allah dari gangguan godaan syaitan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, itu pakai kata sedangkan. Sedangkan Nabi Isa dan Maryam saja dijaga, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul thaqalaini, Sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin segala alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Itulah jawaban. Saya pengen buat Instagram, tapi istri saya melarang. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Ini sepertinya bukan, ini minta support itu. Kalau saya baca ya, saya baca. Sementara follower kurang. Sementara kan bisa dipakai untuk berdakwah. Nah, dia mau minta support supaya kalau yang terselip di situ, tolonglah Ustaz jelaskan, ini kan untuk dakwah gitu. Itulah agak-agaknya begitu. Dan biasanya tak setuju karena takut suami ini scroll. Dakwah sekali nengok anak gadis 5 kali. Jadi dalam Islam kewajiban berdakwah itu bukan cuman kiai, ulama, buya, ustaz. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang berbuat. Dan salah satu cara buat baik itu adalah dengan Instagram. Tapi Instagram ini macam pisau. Nah, jawaban yang pertama tadi udah agak mendukung suami. Yang kedua ini udah agak ke istri. Saya tidak memihak ke bapak, tidak pula memihak ke ibu. Saya pertengahan, supaya kalian berdamai. Karena Instagram ini, jadi yang paling amannya bagaimana? Silakan bapak buat Instagram, tapi passwordnya ibu tahu. Setuju? Oh, setuju orang. Ustadz kan pakai Instagram? Ya, saya pakai Instagram. Ustazah itu tahu tak passwordnya? Jangankan dia, aku pun tak tahu. Saya tak tahu password. Yang mengelola Instagram tim media. Jadi nanti gambar kita ini kirim ke saya pilih, dan saya kirim. Saya buatkan captionnya, posting. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu passwordnya. Itu maka saya tak bisa membalas caci maki orang tuh. Oh tahu, saya udah hancur itu semua. Udah itu aja kerja saya udah. Saya tak mau rusak emosi saya gara-gara itu. Kita kan melawan hantu itu. Fake account semua itu. Cobalah cek yang nyanci maki itu. Kalau ditengok berapa postingnya, 0 semua. Akun baru, satu orang bisa pegang 30 akun. Gaji sebulan 1,5 juta. Dan rata-rata ini bazar-bazar baru daftar, belum cair. Mati kita kalau kita ikut itu. Nah, jadi silakan bapak buat akun Instagram, TikTok, isinya sholawat. Tapi ibu tahu, boleh diceknya siapa yang DM, siapa yang nengok. Ada tim pengawas, saling tolong menolong. Begitu juga dengan Instagram ibu, bapak tahu juga. Takut nanti di komen sama kawan SMP, SMA dulu. Ini gambar lagi kau yang leto ini, gitu. Gagah aku lagi, gitu dia. Itulah bang, kita kan mesti percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Lakiku inilah takdir burukku, katanya. Berawal dari curhat, lama-lama merasa nyaman, diteruskan gangguan setan,
terjadilah apa yang terjadi. Udah macam kawanku, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Tapi kan kami udah umroh Pak Ustadz, masa kami digoda setan? Setannya dari Makkah juga, kawan-kawan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi jangan sangka sudah umroh nih setan tak goda kita lagi. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam di dalam jasad. Jadi kalau belum dewasa jangan bersosial media. Banyak sekarang orang tidak dewasa bersosial media. Oh, udah dewasa Pak Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu kok dia main medsos. Dia bukan dewasa, dia adalah anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Caranya cara-cara anak kecil. Ngejek, lari, itu kan anak kecil, gak jantan. Kalau jantan pakai akun asli lah. Nampaknya udah mulai panas Ustadz ini. Nah itu, jadi kita manfaatkan itu FB, Instagram, kalau bisa postingnya diatur. Posting di prime time, waktu yang bagus. Kapan waktu yang bagus? Kira-kira orang pas lagi istirahat, pulang kerja ke rumah, mandi, sholat maghrib, jam 6, jam 7 posting. Nah orang lagi sedang duduk, dia lagi nonton. Senin malam Selasa tausiah Ustadz Somad, Selasa malam Rabu tausiah Buya Yahya, Rabu malam Kamis tausiah Ustadz Hanan, Kamis malam Jumat tausiah Ustadz, Jumat malam Sabtu tausiah Gus Baha, Sabtu malam Ahad tablik akbar Habib Fulan. Share dakwah, kalimat-kalimat. Banyak hal yang kita tak mampu untuk menyampaikannya ke kawan, ke sahabat, ke grup. Tapi ada ceramah yang terkait, kita kirim. Kau nyindir aku? Ya enggak ada aku nyindir kau. Ini ke Ustadz nih, kok tahu dia aku gini? Mana aku tahu? Mungkin Ustadz itu dapat kabar dari siapa? Dari aku lah. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdakwah. Walaupun kita, dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu adalah semua perbuatan yang membawa kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah dakwah. Bapak pulang umroh tidak pernah tinggal sholat berjamaah ke masjid, itu dakwah. Lebih bagus daripada ceramah ngajak orang sholat ke masjid. Aku, kata orang yang duduk di pos kamling, nggak pernah sebetulnya ke masjid, tapi sejak ngelihat jamaah umroh akbar sama Ustadz Somad kemarin, tersentuh hati saya. Tapi jangan lupa, bapak ibu jamaah umroh akbar nih pulang, gara-gara bapak ibu juga orang jadi nggak ke masjid bisa. Jumpa anak-anak nongkrong di pos kamling, kalian kenapa nggak ke masjid? Bapak tuh yang umroh tak pernah ke masjid gitu. Itu dakwah luar biasa. Kehadiran bapak ibu pulang kampung nanti menjadi pembenaran buat orang, pembenaran untuk buat baik dan buat yang tak baik. Kalau bisa pembenaran untuk buat yang baik. Tidak boleh hidup ini mengkultus-kultus, karena bisa menjadi orang apatis. Kalau tali sudah putus, itu tanda waktu sudah mau habis. Ada aja. Mana? Saya, nama tak saya bacakan ya. Jamaah dari Natuna. Natuna ini dari Batam 1 jam lagi naik pesawat, sudah arah ke Vietnam sana. Saya sering mendengar ceramah kalau perempuan muslim berpergian jauh harus ada mahram. Sedangkan saya pergi umrah ini tak ada mahram. Sah atau tidak umrah saya Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, orang yang berangkat haji perjalanannya aman, ada perempuan-perempuan ramai yang amanah, maka hajinya sah. Bagaimana dengan umrah? Wa atimmul hajja wal umrata, haji dan umrah. Haji dengan umrah itu wawunya waw ataf di situ, berarti hukumnya sama. Pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah. Ketiga, ada di situ laki-laki walaupun tak mahram tapi amanah. Sekarang, apakah 3 syarat ini ada dalam perjalanan kita ini? Pertama, perjalanannya aman. Aman, tak ada yang bisa mengganggu bapak ibu. Yang kedua,
perempuannya baik-baik, baik-baik semua, ini solihah semua. Yang ketiga, laki-laki yang ikutnya pun baik-baik. Kenapa zaman Nabi dulu disyaratkan ketat betul? Karena mereka naik unta melewati gurun pasir. Suami, kalau tak ada suami, abang, kalau tak ada suami, adik, atuk, wali mesti mendampingi. Kalau tidak, dikhawatirkan. Itulah kronologisnya zaman dulu. Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, seandainya tidak dibenarkan, mana mungkin pemerintah Saudi Arabia mengizinkan bapak ibu masuk? Pasti ditanyanya, mana mahram? Kenapa diizinkan? Karena tercukupi 3 syarat tadi. Jadi insya Allah umroh kita maqbulah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, tapi banyak juga orang berangkat umroh tak betul sekarang. Alhamdulillah, tengok dari postingnya, alhamdulillah bisa berangkat umroh sama pacar. Apa ini? Berbuat maksiat di tanah mulia, merusak. Nikah dulu baru berangkat umroh. Tunangan pun tak boleh. Tunangan bukan berarti halal. Jalan sana jalan kemari tanah haram. Saya sampai sekarang tak masuk di pikiran saya, bagaimana orang belum nikah, pacaran, tunangan, pergi ke tanah suci. Apa tak ada nafsu dia nengok calonnya itu? Paling tidak otaknya kan berzina pikiran. Nikah dulu, habis nikah bulan madunya baru kemari. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum ya, jangan yang muda ini, yang belum dipertemukan Allah, nanti datang lagi. Bulan berapa umroh akbar Ustaz? Oktober khusus kita buat umroh akbar bulan madu. Jangan berangkat sama pacar, maksiat, dosa, na'udzubillah. Wallahu a'lam. Jamaah dari Malaysia, ada yang mengatakan umroh pertama, kedua, ketiga sunnah, tapi keempat dan seterusnya makruh jika belum menunaikan haji. Katanya adalah lebih baik simpan duit untuk pergi haji. Keterangan kami bukan tak ada niat untuk tunaikan haji, tapi gilirannya adalah agak lama. Dan kalau kalau pakai paket privat sangat mahal. Apa pendapat Pak Ustadz? Adakah wajib simpan duit pergi haji? Betulkah makruh umroh yang keempat, kelima, berikutnya itu? Dalil yang mereka pakai itu begini. Nabi umroh itu tahun ke-6, tahun ke-7 qada, tahun ke-8, tahun ke-10, 3 kali. Yang qada ini Nabi tak ikut, Abu Bakar yang pergi. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10, 4. Sebetulnya yang 3. Makanya kata dia yang keempat itu makruh. Tak ada tak bisa dijadikan dalil. Jadi umroh itu silakan mau umroh berapa kali, karena kita pada hakikatnya juga sudah nyetor ongkos naik haji. Kita bayarkan Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, saya sudah bayarkan bahwa berangkatnya nanti di tahun 2025, 2030, 2035. Selama itu kita mau berangkat umroh tiap tahun, maka dibolehkan, tidak makruh. Karena kita sekarang tidak bisa langsung terus berangkat karena proses orang yang begitu banyak, begitu ramai. Itu tak bisa jadi dalil tentang Nabi yang 3 kali tadi. Karena kiasnya kias ma'al farik, tak bisa jadi dalil kias. Quran, hadis, ijma', kias. Karena zaman Nabi dengan zaman sekarang tentang masalah pembayaran sudah dilakukan, tidak bisa berangkat karena orang terlalu banyak. Itu tidak terjadi pada zaman Nabi SAW. Jadi kita bayar, apakah cash atau kita cicil, dan kita bayar terus sampai nanti akhirnya kita berangkat, dan kita tetap berangkat melaksanakan umroh. Umrohnya insya Allah umroh maqbulah, tidak makruh. Yang tidak boleh itu tidak mau haji sama sekali. Itu yang tak betul. Saya tak mau haji Pak Ustaz, saya umroh aja. Itu tak boleh, karena haji
wajib man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Wallahu a'lam. Proses mobilisasi jamaah dari Madinah ke Makkah untuk umrah cukup berat. Kepayahan segi jarak juga waktu umumnya sampai Makkah sekitar ba'da isya. Dalam kondisi ini mana lebih baik, istirahat tidur dulu atau melanjutkan rukun umrah sampai tahallul? Bagaimana dulu Nabi juga para sahabat perjalanan dari Madinah sampai di tanah suci Makkah Al-Mukarramah jam 10 malam. Apakah langsung tawaf sa'i tahallul atau istirahat dulu? Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu ekonomi, mampu kesehatan. Saya tak sanggup tawaf Pak Ustadz, saya mesti tidur dulu, nanti jam 4 baru saya langsung tawaf sa'i, nanti jam 5, 5.30 sekaligus saya sholat subuh. Boleh, karena tidak mesti ada syarat waktu terbit matahari waktunya habis, enggak. Nah, jadi masalah umroh ini tidak ada kewajiban dipercepat secepat-cepatnya, tak ada begitu. Tidak ada istilah takjil seperti bulan Ramadan, takjil iftar, menyegerakan berbuka, tak ada. Jadi setelah dia pakai ihram, kapan dia mampu melaksanakan tawaf, habis itu sa'i, tahallul. Saya sanggupnya habis subuh besok, habis subuh dia laksanakan sampai di Makkah, tidur dia habis sholat subuh. Kenapa selama ini orang cepat-cepat mau tawaf? Takut melanggar larangan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sanggup dia, misalnya orang tua kita tak mampu, kita nanti habis subuh jam 9 kita kasih tahu, jaga larangan-larangan, baru dilaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul berdasarkan kemampuan, kesehatan. Wallahu a'lam. Saya punya kakak laki-laki sudah meninggal. Beliau punya anak perempuan, anak adopsi, anak angkat. Bagaimana hak hukum atas warisan kakak saya tersebut mengingat ayah saya dan saudara laki-laki masih hidup? Saat ini semua warisan dikuasai anak angkat. Kami sudah berusaha menjelaskan ke anak angkat itu bahwa itu keliru, tapi dia keras, katanya semua harta kakak saya itu sudah dihibahkan kepadanya, tapi hanya lisan saja. Bagaimana menurut hukum agama dan bagaimana nasib kakak saya di alam sana atas perlakuan anak angkatnya, dan bagaimana penyelesaian masalah ini menurut Ustadz? Mengangkat anak dalam Islam bagus, baik. Dalilnya mana? Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dulu dipanggil orang namanya Zaid bin Muhammad. Turun ayat, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, maksudnya bukan bapak Zaid. Maka tidak boleh menyebut anak angkat dengan ayah angkat, tak boleh. Jadi kalau saya pingin anak perempuan, saya ambil anak angkat, nama anak itu Khadijah, nama anak dan Bu Nur Khadijah pula. Tak boleh pakai binti Abdul Somad, mesti nama ayah aslinya. Yang kedua, kalau saya ingin anak angkat perempuan, maka saya ambil keponakan ustazah. Kalau ingin anak angkat laki-laki, saya ambil keponakan ustazah Fatimah. Supaya apa? Supaya mahram dengan dia. Nanti kalau lajang anak itu mahram dengan ustazah. Kalau saya ingin anak angkat perempuan, saya ambil anak adik saya. Supaya apa? Supaya kalau dia gadis, mahram dengan saya. Ini masalah mahram, karena anak angkat di rumah, masak dia, tak bertudung dia, pakai daster, lengannya nampak, tengkuknya nampak, betisnya nampak, padahal dia anak angkat. Kena kita tiap hari, kita berdosa. Yang ketiga, masalah perwalian nikah. Jangan sampai kita mewalikan, tidak sah nikahnya. Yang keempat, ini yang paling berat, masalah warisan. Kita jelaskan ke dia bahwa harta warisanku itu adalah untuk ahli warisku.
Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat? Anak angkat dikasih dua. Pertama dengan cara hibah atau wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Kalau hibah kasih langsung ganti nama BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tapi kalau wasiat kau ku kasih nunggu apa Pak? Nunggu malaikat maut datang. Makanya kalau ada orang mau ngasih ke saya wasiat, saya tak mau. Ya kalau dia duluan mati, kok aku duluan? Batal wasiat itu. Kalau hibah oke. Ku kasih Ustaz wasiat. Tidaklah. Ya kalau kau duluan, kok aku duluan lewat. Ini tentang masalah anak angkat. Kalau selamat yang empat ini bagus mengadopsi anak angkat. Tapi kalau tidak akan jadi masalah. Udah. Solusi yang tadi, duduk musyawarah. Panggil Ustadz, jelaskan masalah hukumnya, putuskan. Kalau tidak putus, tulis nama-nama ahli waris. Yang meninggal, almarhum, data. Ahli warisnya, ayahnya, saudara kandungnya, serahkan ke pengadilan agama kabupaten. Serahkan ke pengadilan agama, nanti hakim akan mengeluarkan. Almarhum mendapatkan harta warisan, almarhum meninggalkan harta warisan, ahli warisnya ini mendapat sekian, ini mendapat sekian, ini mendapat sekian. Itulah surat hakim itu bisa dibawa ke pengadilan konvensional untuk menyita harta itu. Kalau masih mau berdamai, damai. Kalau tidak, kami tak sampai hati Pak Ustadz, itu sudah macam keponakan saya. Dengan tidak mengambil harta itu berarti membiarkan dia dan anak cucunya makan haram. Jadi banyak orang, udah biarkan aja lah, kita nggak sampai hati, nanti putus silaturahim. Salah. Ambil hak kita supaya dia dan anak cucunya jangan sampai makan haram. Bilang sama dia, aku membawa ini ke pengadilan untuk menyelamatkan kau, menyelamatkan anak cucumu supaya jangan sampai kau makan haram. Kami tak sanggup ngomong begitu Pak Ustadz, kirimkan video nih. Apa susahnya? Potong. Lupa kami merekam, ulang sekali lagi.